Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-196, dengan judul Gunung Thunder Crash. Langsung ke dalam alurnya. Burung vermilion memiliki panjang sekitar 50 kaki. Ia memiliki kepala burung pegar dan leher panjang merah seperti ular. Tubuhnya tertutup bulu dan nyala api menyelimuti tubuhnya. Saat terbang, itu memancarkan cahaya merah berkilauan yang menaburkan ke dunia. Itu indah seperti mimpi yang sangat indah. Meskipun dia sangat jauh, Lin Ming masih bisa merasakan vermilion bird memancarkan tekanan besar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di bawah sifat penekan aura ini, kecepatan Lin Ming menurun. Dia melirik ke belakang pada bocah api kecil itu untuk melihat apakah dia telah menyusul. Namun, dia tidak menyangka bocah api kecil itu bahkan lebih buruk. Itu benar-benar berhenti dan menatap dengan kedua mata ke vermilion bird yang terbang. Ketakutan memenuhi wajahnya. Lin Ming berhenti. Apakah itu takut? Pada saat ini, burung vermilion menundukkan kepalanya ke bawah, menghadap bocah api kecil itu. Bocah api kecil itu ketakutan keluar dari akalnya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum berbalik dan berlari. Kecepatan bocah api kecil itu jauh lebih cepat daripada saat mengejar Lin Ming. Itu telah berubah menjadi cahaya merah terang, dan hanya dalam beberapa saat dia telah mencapai hutan dan menghilang dari pandangan. Lin Ming bingung, mengapa dia lari. Melihat vermilion bird lagi, sepertinya sejenak ragu-ragu. Kemudian, itu tidak lagi mengganggu bocah api kecil itu dan terus terbang ke depan. Cara terbangnya di udara dipenuhi dengan keanggunan yang agung. Meskipun tidak mengepakkan sayapnya dengan sangat cepat, kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia telah terbang melewati cakrawala dan berubah menjadi bayangan merah kecil. Lin Ming agak bingung. Bocah api kecil itu jelas takut pada vermilion bird. Mungkinkah? Tentu saja, vermilion bird adalah binatang suci yang memiliki atribut api. Alasan Ciguda telah mencari Blackwater Swamp adalah untuk mencari beberapa bulu atau api yang ditinggalkan oleh vermilion bird sehingga mereka bisa disaring menjadi flame essence api abadi. Tapi sebaliknya, flame essence api abadi juga bisa dianggap sebagai penyegar yang baik untuk vermilion bird. Flame essence takut akan dimakan oleh vermilion bird, oleh karena itu ia berbalik untuk melarikan diri. Memahami ini, Lin Ming tertawa. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan mengikuti ke arah yang dituju burung vermilion. Burung vermilion sangat cepat, Lin Ming jauh lebih lambat. Setelah dupa waktu, burung vermilion telah lenyap melewati cakrawala. Lin Ming takut bocah flame essence itu akan kembali, jadi dia meluncur ke depan dengan kecepatan penuh dan tetap dekat dengan tanah. Dia terus-menerus mengubah arah di tengah penerbangan dan perlahan turun ke semak-semak tebal di rawa. Rerumputan lebat Blackwater Swamp tingginya sekitar 10 kaki, tidak lebih pendek dari pohon biasa. Begitu seseorang bersembunyi di dalam, itu mirip dengan batu yang dijatuhkan ke laut. Tidak mungkin mengetahui dari mana harus mulai mencari. Lin Ming menemukan tempat yang relatif aman di rumput tinggi, mengeluarkan batu esensi sejati, dan mulai bermeditasi sementara dia memulihkan esensi aslinya. Dia mengumpulkan semua nafasnya di dalam dirinya sendiri dan benar-benar bersembunyi dari dunia. Bahkan seorang ahli seni bela diri yang menyelidiki dengan kekuatan jiwa akan merasa sulit untuk menemukannya. Setelah beberapa jam berlalu, malam mulai turun. Di Blackwater Swamp, malam hari adalah periode paling berbahaya. Lin Ming harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. 1 jam kemudian, ada suara ledakan saat batu esensi sebenarnya meledak. Lin Ming membuka matanya dari meditasinya. Kekuatan guntur dan apinya telah dipulihkan. Dan dia juga telah memulihkan esensi aslinya. Saat malam yang gelap menimpa dunia,
serangga dan ular beracun mulai merangkak dari rerumputan Blackwater Swamp. Tetapi karena Lin Ming bisa terbang, dia tidak terlalu peduli tentang ini. Dia memperkirakan bahwa dia berada di zona tengah Blackwater Swamp. Blackwater Swamp memiliki panjang dan lebar 1000 mil. Jika Lin Ming menelusuri kembali langkahnya, dia bisa kembali ke suku Black Marsh. Jika dia terus maju, maka dia akan mencapai Gunung Thunder Crash dalam jarak 8 atau 900 mil lagi. Awalnya, Lin Ming berencana untuk pergi ke Gunung Thunder Crash setelah membunuh Chi Guda, untuk melihat apakah ada yang menarik di sana. Nai pernah berkata bahwa Thundergrass tumbuh di Gunung Thunder Crash. Thundergrass yang berusia seabad bernilai cukup banyak uang. Tapi, bahkan Master Alam Hautian tidak akan berani mendaki gunung dengan gegabah. Mereka hanya akan mencari di sekitar pinggiran Gunung Thunder Crash. Lin Ming tidak percaya bahwa kekuatannya sendiri melampaui Master Hautian. Jika dia pergi ke Gunung Thunder Crash, itu juga akan mencari di sekitar tepi. Kecuali dia ingin menjelajahi rahasia Gunung Thunder Crash, tidak ada alasan untuk mendaki gunung itu. Malam yang gelap bagaikan tirai yang disinai bulan terang. Lin Ming berlari di atas ujung rumput dengan langkah cepat, melonjak 100 kaki dengan setiap ketukan kakinya. Ketika dia berada beberapa ratus mil dari Gunung Thunder Crash, Lin Ming sudah bisa melihat bayangan besar yang diterangi oleh cahaya bulan pucat. Itu seperti raksasa-raksasa. Di puncak gunung tertinggi, cahaya putih terus menyala. Ini adalah kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak Gunung Thunder Crash, guntur tidak akan pernah berhenti berjatuhan. Bahkan tidak dalam 10.000 tahun. Gunung Thunder Crash adalah gunung tertinggi di hutan belantara selatan. Puncaknya yang paling terkenal tingginya lebih dari 100.000 kaki dan langsung menembus langit. Puncak ini lebih tinggi dari awan dan mengalami hujan dan salju sepanjang tahun. Langit benua tumpahan langit dibagi menjadi 6 lapisan. Lapisan di bawah awan disebut langit-langit. Disinilah hujan, salju, dan hujan es terbentuk. Tidak ada yang istimewa tentang Skyfall Heavens. Selain sedikit dingin di lokasi yang lebih tinggi, siapapun bisa bertahan di surga langit. 9.000 kaki di atas awan adalah Calm Stream Heavens. Di sini, angin surgawi yang kuat bertiup tanpa henti. Bahkan Heavenly Wind Eagle akan kesulitan terbang di Calm Stream Heavens. 30.000 kaki di atas awan adalah Primal Chaos Heavens. Di sini, unsur-unsur logam, kayu, air, api, tanah, guntur, dan angin ada dalam keadaan lengkap dan bersemangatnya. Itu adalah tempat yang sangat menindas. Bahkan seorang seniman bela diri alam Siantian, jika terkena Primal Chaos Heavens, akan terbunuh oleh energi asal yang mematikan. Ketinggian puncak Gunung Thunder Crash 100.000 kaki mendekati Primal Chaos Heavens. Karena puncaknya hampir seluruhnya terdiri dari biji magnet, ia mampu menarik kekuatan guntur dari Primal Chaos Heavens, dan dengan demikian membentuk bentrokan guntur yang tak ada habisnya. Inilah mengapa Gunung Thunder Crash dinamai demikian. Lin Ming menduga bahwa sejak guntur tak henti-hentinya melanda puncak Gunung Thunder Crash, ada kemungkinan besar bahwa ada jiwa guntur di sana. Tetapi bahkan seorang ahli Hautian hanya bisa merangkak mendaki lereng gunung dengan risiko mereka sendiri. Karena kekuatannya tidak berada pada level Master Hautian, tidak ada harapan untuk mendapatkan Thunder Soul. Meski begitu, Lin Ming masih ingin melakukan perjalanan dan melihat apa yang begitu menakutkan tentang Gunung Thunder Crash, dan melihat apakah ada kemungkinan mendapatkan jiwa guntur. 2 jam kemudian, Lin Ming tiba di dasar Gunung Thunder Crash. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada suku di sini. Meski tidak ada banyak cahaya saat ini, orang-orang suku sudah mulai bangun untuk mempersiapkan hari kerja mereka. Para petani membawa peralatan mereka dan para pedagang memanggul dagangan mereka. Mereka bilang ada kadal petir di mana-mana di Gunung Thunder Crash.
Apakah mereka tidak takut jika banjir binatang buas meletus kapan saja? Lin Ming bertanya-tanya. Dia mencari penginapan agar dia bisa beristirahat dan memastikan situasinya sebelum memutuskan apakah dia ingin mendaki gunung. Setelah memasuki penginapan, Lin Ming tersapu dengan kekuatan jiwanya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa ada banyak master seni bela diri di penginapan. Bahkan pemilik penginapan itu memiliki kultivasi tahap pertama transformasi tubuh. Orang-orang ini, apakah mereka di sini untuk Thundergrass? Pahlawan muda, apakah kamu di sini untuk Gunung Thundercrash? Pemilik penginapan itu tersenyum saat dia bertanya pada Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Dia telah melepas penutup wajahnya dan menurunkan kultivasinya ke tahap pelatihan Viscera. Ini adalah kultivasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius di usia Lin Ming. Bahkan jika dukun cacing api datang ke sini, dia tidak akan dapat menemukannya. Pahlawan benar-benar datang dari masa muda. Pahlawan muda masih sangat muda tetapi telah mencapai tahap pelatihan Viscera. Mengesankan. Tapi, berbahaya pergi ke Gunung Thundercrash hanya pada tahap pelatihan Viscera. Mencari sedikit pengalaman tidak apa-apa, tetapi jika Anda ingin memilih Thundergrass, itu mungkin terlalu berlebihan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Lin Ming senang. Dia kekurangan beberapa informasi tentang Gunung Thundercrash, tetapi tampaknya pemilik penginapan itu memiliki pengetahuan tentang itu. Dia bertanya, apa gunanya Thundergrass? Mengapa begitu banyak orang mempertaruhkan hidup mereka untuk berpetualang mendaki gunung untuk mengambilnya? Menurut pendapat Lin Ming, Thundergrass harus berharga bagi seniman bela diri esensi sejati dengan atribut guntur. Tapi seniman bela diri semacam ini sangat langka, dan permintaan terhadap Thundergrass seharusnya tidak terlalu tinggi. Pemilik penginapan itu terkejut. Pipinya berwarna aneh. Anak kecil ini cukup menarik. Dia tidak tahu apa-apa, dia masih datang ke Gunung Thundercrash. Dia berkata, Thundergrass mengandung kekuatan petir. Mereka dapat disempurnakan dengan teknik rahasia dan diubah menjadi manik-manik petir yang digunakan untuk melukai orang lain. Kekuatan Thunder Bats yang dibuat oleh Thundergrass yang berusia 50 tahun cukup besar. Kekuatan Thunder Bats yang dibuat dari Thundergrass berusia 100 tahun bahkan lebih menakjubkan. Di Wilderness Selatan ada perang konstan yang disebabkan oleh ketidakstabilan dan kekacauan. Militer ingin mendapatkan sejumlah besar Thunder Bats untuk melengkapi pasukan, mereka sebanding dengan panah paling kuat. Jadi seperti ini, Lin Ming bergumam sambil belajar. Pemilik penginapan itu berkata, saya memiliki pamflet di sini yang memberi tahu Anda tentang dasar-dasar Gunung Thundercrash dan tempat-tempat penting. Pahlawan muda dapat membeli satu seharga 50 emas. Petik 2. Baik, Lin Ming cukup senang membayar uang itu. Dia menerima pamflet pengantar ke Gunung Thundercrash. The Southern Wilderness tidak memiliki proses pencetakan balok kayu universal, jadi pamflet itu ditulis tangan. Setelah Lin Ming membaca buku itu, dia akhirnya mengerti mengapa bahkan Master Alam Hautian hanya tinggal di kaki gunung. Dalam analisis terakhir, alasannya adalah karena kadal petir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Thunder Lizard adalah binatang buas paling ganas di Southern Wilderness. Seekor kadal dikenal sebagai ular berkaki 4. Seperti kata pepatah, seekor ular yang lahir dengan 4 kaki adalah naga banjir. Naga banjir dengan 2 tanduk adalah seekor naga. Kadal memang memiliki kemiripan dengan naga banjir. Dan kadal petir juga memiliki garis keturunan naga banjir. Kekuatan binatang buas dengan garis keturunan Saint Beast bisa dibayangkan. Di dasar Gunung Thundercrash ada sangat sedikit kadal petir, dan dari sedikit yang ada, mereka hanya memiliki garis keturunan yang sangat tipis dan tidak murni. Kadal ini ditutupi sisik putih dan mereka menyemburkan petir putih. Kekuatan mereka berkisar dari tahap altering muscle hingga tahap bone forging.
Semakin tinggi naik, semakin tangguh kadal petir. Di sisi gunung, sisik kadal petir mulai memerah. Kadal petir ini menyemburkan petir merah. Kekuatan Red Thunder Lizard sama dengan seniman bela diri periode kondensasi Pulse. Yang lebih tinggi adalah Blue Thunder Lizards. Kekuatan mereka setara dengan alam Hautian. Dikatakan bahwa di puncak, ada kadal guntur ungu, yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Melihat ini, Lin Ming tersentak. Dia belum pernah melihat seniman bela diri alam Xiantian sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa di Gunung Thunder Crash, akan ada eksistensi yang setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Jika benar-benar ada kadal guntur ungu, maka petir yang bisa mereka jatuhkan bahkan mungkin mengubah seniman bela diri alam Hautian langsung menjadi abu. Berpikir ini, Lin Ming mengerutkan kening. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, dia memiliki keunggulan. Ini karena dia memiliki jiwa guntur di dalam dirinya, jadi dia tidak terlalu takut pada guntur. Tetapi hanya karena dia tidak terlalu takut bukan berarti dia benar-benar tanpa rasa takut. Beberapa jam yang lalu, Lin Ming berhadapan dengan bocah api kecil itu. Api bocah api kecil itu mampu melukainya. Ini karena musuh juga memiliki flame essence di dalamnya, dan itu adalah flame essence yang lebih kuat dari yang ada di dalam benih dewa sesat Lin Ming. Oleh karena itu Lin Ming tidak dapat mengendalikan nyala api musuh. Di Gunung Thunder Crash, saya memiliki kemampuan bertahan yang jauh lebih tinggi daripada seorang seniman bela diri biasa. Tapi jika saya ingin buru-buru ke puncak, jaraknya masih terlalu jauh. Pertama aku akan pergi ke dasar Gunung Thunder Crash. Setelah itu, saya akan melihat seberapa tinggi saya bisa mendaki. Episode ke-197, dengan judul Thundergrass. Langsung ke dalam alurnya. Pada siang hari, Gunung Thunder Crash benar-benar pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Hutan lebat menutupi dasar gunung, dan 10.000 kaki di atas tanaman hijau menipis menjadi semak dan rerumputan tinggi. 10.000 kaki lagi dan hanya ada sedikit gulma. Saat seseorang secara bertahap naik, perlahan-lahan berubah menjadi dataran salju yang sedingin es, dan lebih dekat ke puncak, tidak ada salju atau es, hanya ada kilatan samar petir putih yang mendesis. Dari bawah ke atas, warnanya hijau tua, kuning, coklat, dan akhirnya putih. Gunung Thunder Crash memiliki ketinggian 100.000 kaki. Hutan lebat di pangkalan itu lebarnya puluhan mil, dan pepohonan sangat besar dan tinggi. Jika 7 atau 8 orang bergandengan tangan melingkari pohon, pohon itu bisa dianggap sebagai raja di antara pepohonan. Namun, di hutan Gunung Thunder Crash, jenis pohon ini biasa saja. Saat Lin Ming berjalan, dia bahkan melihat sebatang pohon dengan batang yang membutuhkan beberapa lusin orang untuk membungkusnya, tingginya lebih dari 1.000 kaki, bahkan akar pohon yang mencuat dari tanah sebesar kuil. Pohon ini tampaknya berumur setidaknya 4 atau 5.000 tahun. Semakin dalam di air, semakin besar ikannya. Hutannya juga seperti ini. Semakin dalam masuk, semakin tinggi pepohonan dan semakin ganas binatang buas itu. Tidak hanya monster ini, ada juga ular dan serangga berbisa yang bersembunyi di dalam rerumputan tebal. Mereka sangat mematikan karena bisa ular yang sangat beracun. Untungnya, Lin Ming sudah mengoleskan minyak wilderness selatan khusus ke tubuhnya, jadi dia tidak takut dengan racun ini. Lin Ming menjaga penjagaannya sepanjang waktu. Saat dia melihat pohon-pohon raksasa ini, dia tidak berpikir itu terlalu aneh bahwa Gunung Thunder Crash mampu menghasilkan kadal petir yang setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Dari binatang buas ini, Lin Ming menghindari yang dia bisa. Untuk sisanya yang memilih untuk mengejarnya, dia hanya akan melenyapkan mereka. Seperti ini, Lin Ming dengan aman melakukan perjalanan ke hutan sekitar Gunung Thunder Crash dan tiba di daerah padang rumput lereng bukit. Rerumputan di sini tidak lebih pendek dari manusia,
dan dipenuhi dengan ular dan serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming berjalan sedikit. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat bahwa ada sebidang kecil 30 kaki tanah tanpa rumput, dan batu hitam di tengahnya. Batuan ini sebenarnya adalah bongkahan biji magnet. Di celah batu ini ada rumput berbentuk pedang putih yang tumbuh dengan keras kepala. Tingginya sekitar 1 kaki, dan ada buah putih kecil bermekaran di tengahnya. Buah itu berkilau dengan lampu listrik yang redup. Thundergrass. Ketika Lin Ming membeli pamflet pengantar ke Gunung Thundercrash, dia telah mengingat penampilan Thundergrass. Thundergrass cukup mencolok. Mereka biasanya hanya ditemukan di dalam biji magnet. Bukan hanya itu, tapi karena adanya kekuatan petir, seringkali tidak ada tumbuhan lain di sekitarnya. Seperti ini, sangat mudah dikenali. Daunnya putih dan uratnya berwarna merah terang, seharusnya Thundergrass yang berusia 50 tahun. Lin Ming dengan santai memetik buah putih kecil dari Thundergrass, tetapi membiarkan tanaman itu sendiri utuh. Thundergrass tumbuh hanya di dalam biji magnet, tidak mudah untuk memelihara dan bertumbuh. Lin Ming tidak ingin menghancurkannya, dia hanya ingin mengambil buah yang diisi dengan kekuatan guntur. Memegang buah putih di tangannya, Lin Ming fokus dan mulai perlahan-lahan mengalirkan kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya. Kekuatan guntur mengalir di sepanjang meridiannya dan ke dalam hatinya, di mana itu diserap dengan rakus oleh benih dewa sesat. Lin Ming sedikit kecewa. Ketika dia mencoba merasakan apakah ada perubahan dalam jiwa guntur benih dewa sesat. Tentu saja, Thundergrass yang berusia 50 tahun tidak cukup berharga. Lin Ming menghela nafas. Kekuatan guntur di sekitar pangkalan Gunung Thundercrash kurang dari itu di lembah guntur 7 rumah bela diri yang mendalam. Tidak aneh kalau tidak banyak di sini yang bisa membantu jiwa petirnya tumbuh. Sepertinya mimpinya mengumpulkan sejumlah besar Thundergrass muda untuk menumbuhkan jiwa gunturnya hanyalah ilusi. Jika dia ingin menumbuhkan jiwa gunturnya, maka dia harus menemukan Thundergrass yang berusia beberapa ratus tahun atau bahkan 1000 tahun. Dia mungkin juga harus menemukan cara untuk mengekstrak kekuatan guntur dari tubuh kadal guntur, dan jika ada kesempatan yang tipis, temukan jiwa guntur di dalam gunung guntur. Tentu saja Lin Ming bahkan tidak memiliki harapan akan kemungkinan terakhir itu. Bahkan jika ada jiwa guntur, kemungkinan besar itu akan berada di puncak Gunung Thundercrash di mana petir menyambar sepanjang tahun. Hanya dengan kekuatannya sendiri, tidak ada cara baginya untuk mencapai puncak. Lin Ming terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar pertempuran datang dari depan. Di rerumputan tinggi di hutan ini, seseorang harus berhati-hati lebih dari binatang buas. Mereka juga harus waspada terhadap seniman bela diri lainnya. Terlalu mudah untuk membunuh seseorang dan mencuri semua harta benda mereka, meninggalkan mereka di sini untuk membusuk tanpa petunjuk siapa yang melakukannya. Namun, Lin Ming tidak khawatir tentang ini. Ini karena seniman bela diri yang berkeliaran di sekitar kaki gunung petir sebagian besar berada di bawah tahap penempaan tulang. Meskipun dikatakan bahwa bahkan seniman bela diri alam Hautian tidak akan pergi lebih dari setengah jalan ke sisi Gunung Thundercrash, kenyataannya adalah bahwa seniman bela diri alam Hautian hampir tidak akan pernah datang ke sini. Ini karena satu-satunya nilai untuk datang ke Gunung Thundercrash adalah Thundergrass. Seniman bela diri yang datang ke sini hanya datang untuk menjemput Thundergrass. Thundergrass yang berusia 100 tahun dijual dengan harga lebih dari 100 emas, itu adalah jumlah yang remeh yang seniman bela diri periode kondensasi puls dan di atasnya bahkan tidak akan melirik. Saat Lin berjalan melewati rerumputan, dia melihat sosok di depannya berkedip-kedip. Suara pertempuran menjadi semakin jelas, dan dia bisa dengan jelas mendengar suara pedang yang bentrok serta raungan yang dalam dari binatang buas. Saat Lin Ming menyebarkan kekuatan jiwanya,
dia bisa merasakan bahwa di tempat terbuka tidak terlalu jauh, 5 seniman bela diri mengelilingi binatang buas. Binatang buas ini tampak seperti badak, tetapi punggungnya bersisik dan ekornya tebal dan panjang, dengan ujung berduri. Dari aura yang dipancarkannya, itu tidak lebih lemah dari seniman bela diri altering muscle. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Setiap kali ia mencambuk ekornya yang panjang dan berduri, ia memiliki kekuatan di belakangnya yang dengan mudah dapat menghancurkan batu. Binatang buas itu dikelilingi oleh 5 seniman bela diri, 3 pria dan 2 wanita. Mereka memiliki simbol berbentuk seperti naga hitam kecil yang menutupi area kanan dada mereka, sepertinya mereka berasal dari keluarga yang sama atau sekolah yang sama. Kedua wanita itu adalah kembar identik, dan tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Kultivasi para suster berada pada tahap awal pelatihan Viscera, dan mereka menggunakan pedang panjang. Serangan itu tidak memiliki kekuatan, dan angin pedang dari bilahnya hanya meninggalkan luka dangkal pada tubuh badak lapis baja besi. Seorang pria muda yang usianya kira-kira sama dengan si kembar juga berada di tahap pelatihan Viscera awal. Kekuatannya sedikit kurang dari si kembar, paling banyak dia bisa berfungsi sebagai pengalih perhatian. Akhirnya, dua yang terakhir adalah seniman bela diri yang lebih tua, masing-masing di tahap awal altering muscle dan tahap puncak altering muscle. Orang yang memimpin serangan itu adalah seniman bela diri puncak mengubah otot. Dia mengenakan pakaian hitam yang mengesankan, dan dia menggunakan tongkat baja hitam sebagai senjatanya. Melawan binatang buas yang tubuhnya seluruhnya tertutup sisik lapis baja, sulit untuk menggunakan pedang. Sebaliknya, tongkat panjang memiliki pengaruh terbesar. Seniman bela diri berpakaian hitam memiliki refleks yang cepat, dan setiap kali monster ganas lapis baja itu akan mengganti target, pria berpakaian hitam itu akan memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat menekannya dengan staff. Dia terutama menyerang di antara mata badak lapis baja. Disinilah sistem saraf pusat dari badak lapis baja berada, dan juga titik kelemahan terbesarnya. Meskipun badak lapis baja memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh, itu tidak bisa menghentikan seniman bela diri berpakaian hitam untuk menghancurkannya dengan tongkatnya. Perlahan, penglihatannya mulai kabur dan gerakannya tumpul hingga mulai mengeluarkan darah dari mata dan telinganya. Seniman bela diri berpakaian hitam melihat sebuah peluang, dan seluruh tubuhnya meledak dengan semburan esensi sejati. Tongkat baja hitam di tangannya mulai bersinar dengan cahaya merah tua. 5 gunung runtuh. Bela diri berpakaian hitam meraung saat dia menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya. Tongkatnya mengenai badak lapis baja di dahi, dan dengan suara retakan yang keras, kepala badak lapis baja itu ambruk, tengkoraknya patah. Badak besi melolong menyedihkan, terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh ke tanah. Runtuhnya 5 gunung saudara magang senior benar-benar sengit. Pemuda yang belum berusia 20 tahun itu buru-buru menyanjung seniman bela diri berpakaian hitam itu setelah dia memukul badak lapis baja sampai mati. Seniman bela diri berpakaian hitam tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, sangat menikmati ini. Dia berkata, "Little Long, pergi dan potong kula badak, benda itu bisa dijual dengan harga tinggi." Baik, pemuda bernama Little Long mengangguk dan, dengan semangat tinggi, pergi untuk memotong kula badak. Kedua gadis kembar itu datang. Mereka dengan iri berkata, runtuhnya 5 gunung saudara magang senior menjadi lebih sengit setiap hari. Kami saudari masih belum belajar keterampilan bela diri. Semua kata-katanya sanjungan, ada juga sedikit kebencian yang tersembunyi di dalamnya. Bagi seorang seniman bela diri biasa, warisan keterampilan bela diri sulit didapat. Kelima orang ini bisa dianggap sebagai artis perkawinan tingkat terendah. Bakat mereka tidak mengesankan, dan mereka berasal dari latar belakang keluarga biasa.
Mereka telah bergabung dengan sekolah seni bela diri kecil yang tidak dikenal. Tapi, sebenarnya sekolah ini hanya memiliki sedikit lebih dari selusin murid. Mereka juga hanya memiliki satu yang disebut Master, yang berada di tahap puncak Bon Forging. Kelima orang ini, dibandingkan dengan murid terburuk dari Seven Profound Martial Houses Human Hall, masih memiliki celah besar di antara mereka. Mendengar keluhan kedua saudari itu, seniman bela diri berpakaian hitam itu tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Sang Yu, Sang Lan, jangan berkecil hati. Bakat Anda bagus, selama Anda bekerja keras dan berusaha untuk mencapai yang terbaik, maka guru secara alami akan mengajari Anda. Dalam 2 hari ketika saya memiliki kesempatan, saya akan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Anda kepada Tuan, dan memintanya untuk menyerahkan 9 pisau bunga kepada Anda." Petik 2. Kedua saudara perempuan itu mendengar ini dan sangat gembira. Mereka dengan manis berkata, "Terima kasih kakak magang senior." Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk puas. Dia menyukai perasaan bisa mempengaruhi nasib orang lain, terutama ketika mereka adalah sepasang wanita kembar yang cantik. Tetapi pada saat ini, dia memperhatikan Lin Ming tidak terlalu jauh. Sepertinya pemuda ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia terkejut bahwa dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Namun, kultivasi anak laki-laki ini hanya pada tahap awal pelatihan Viscera, jadi dia tidak perlu diperhatikan. Pria berpakaian hitam itu menoleh dan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata kepada Lin Ming, "Halo teman, apakah Anda datang ke Gunung Thundercrash untuk berpetualang? Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Kami akan memberi Anda harga murah. Dengan kultivasi pelatihan Viscera awal Anda, berbahaya bagi Anda untuk mendaki Gunung Thundercrash. Jika Anda bertemu dengan kadal petir, Anda pasti akan mati." Saat seniman bela diri berpakaian hitam berbicara, 4 lainnya juga memperhatikan Lin Ming. Setelah mereka melihat kultivasi Lin Ming, mereka agak terkejut. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau, anak laki-laki ini benar-benar tidak takut. Kultivasinya hanyalah tahap awal pelatihan Viscera yang sepele, dan dia sendirian, namun dia berani datang ke Gunung Thundercrash. Lin Ming berkata, "Tidak perlu, saya sudah terbiasa sendirian." Setelah ditolak oleh Lin Ming, seniman bela diri berpakaian hitam itu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Namun di dalam hatinya dia memiliki harapan bahwa Lin Ming akan mengalami kemalangan nanti. Kaum muda saat ini benar-benar tidak tahu seberapa luas dunia ini. Bagi anak berusia 15 atau 16 tahun untuk berkultivasi pada tahap awal pelatihan Viscera sangat mengesankan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa hatinya akan membengkak dari kepercayaan diri, dan berpikir bahwa dia berada di atas dunia, dia akan mengalami nasib yang menyedihkan. Dalam kasus terburuk, dia juga akan kehilangan nyawanya. Pemuda di sisi seniman bela diri berpakaian hitam meringkuk bibirnya saat dia mendengar penolakan Lin Ming, dan berbisik, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika Elder Senior Apprentice Brother bersedia membawanya, maka dia sudah sangat memikirkannya. Karena dia menolaknya, cepat atau lambat dia akan mati. Episode ke-198, dengan judul Kadal Guntur. Langsung ke dalam alurnya. Pemuda di sisi seniman bela diri berpakaian hitam meringkuk bibirnya saat dia mendengar penolakan Lin Ming, dan berbisik, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika Elder Senior Apprentice Brother bersedia membawanya, maka dia sudah sangat memikirkannya. Karena dia menolaknya, cepat atau lambat dia akan mati. Petik 2. Lin Ming memiliki persepsi yang sangat tajam. Meskipun pemuda itu tidak berbicara terlalu keras, dia masih bisa mendengarnya. Tentu saja, dia telah menekan kultivasinya ke tahap pelatihan Viscera awal. Alasan pertama adalah karena dia berhati-hati,
dan kedua karena dia tidak ingin terlalu menonjol. Dengan usianya, itu terlalu mengejutkan untuk bisa mencapai puncak penempaan tulang. Pada akhirnya, 5 seniman bela diri ini datang dari tempat kecil. Mereka hanyalah ikan kecil di kolam kecil. Mereka belum melihat dunia dan tidak tahu berapa banyak bakat yang ada di dunia luas. Gadis kembar itu sepertinya tidak bisa menahan Lin Ming menyerahkan dirinya ke dalam rahang kematian. Mereka berkata, "Adikku, jika ini pertama kalinya kamu datang ke Gunung Thunder Crash, kamu perlu tahu bahwa ini bukanlah tempat di mana kamu bisa bermain-main dengan santai. Setelah melintasi hutan, ada banyak bahaya, bahkan seorang seniman bela diri pelatihan Fischera tidak akan bisa hidup melewatinya. Kami memiliki Elder Senior Apprentice Brother untuk menemani kami, jadi kami baik-baik saja, jika tidak kami tidak akan berani. Kami tidak akan menagih Anda banyak uang. Karena Anda jauh dari rumah, yang terbaik adalah mencari teman." Lin Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata saat dia mendengarkan saudara kembar itu berbicara. Mereka benar-benar mengira dia datang ke sini untuk bersenang-senang dan bermain. Apakah ada orang yang benar-benar datang ke Gunung Thunder Crash hanya untuk jalan-jalan? Seniman bela diri berpakaian hitam melihat bahwa Lin Ming sepertinya tidak akan berubah pikiran. Dia berkata, "Tinggalkan dia sendiri. Ayo pergi." Dia ingin mendapatkan uang tambahan, tetapi tampaknya pemuda itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia akan pergi ketika Lin Ming tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda memiliki Thundergrass yang dapat saya beli? Saya akan membayar harga pasar." Petik 2. Alasan dia dengan sabar menunggu orang-orang ini untuk menghabisi binatang buas itu adalah untuk menanyakan ini. Jika dia memiliki Thundergrass yang lebih tua, maka dia bisa mencobanya dan melihat apakah itu layak untuk dipilih atau tidak. Seniman bela diri berpakaian hitam berpikir itu aneh bahwa Lin Ming akan menanyakan ini. Mungkinkah dia mengembangkan esensi sejati atribut guntur? Mengapa dia ingin membeli Thundergrass? Atau apakah dia membelinya untuk sukunya? Bahkan jika dia ingin membeli Thundergrass untuk sukunya, mereka tidak akan membiarkan seorang anak datang sendirian. Seniman bela diri berpakaian hitam ragu-ragu, dan kemudian bertanya, "Berapa umur yang Anda inginkan?" Lin Ming berkata, "Semakin tua semakin baik, saya akan membiarkan Anda memutuskan harganya." Saat Lin Ming mengatakan ini, pemuda altering muskel awal yang berdiri di dekat seniman bela diri berpakaian hitam menjadi cerah. Dia mengirim transmisi suara esensi sejati dan berkata, "Kakak magang senior, dengan apa yang dikatakan anak ini, dia pasti sangat kaya." Seniman bela diri berpakaian hitam mengabaikan pemuda itu dan berkata kepada Lin Ming, "Saya memiliki 2 tangkai Thundergrass 90 tahun, 300 tael emas. Apa kamu menginginkan mereka?" 300 tael emas sedikit lebih tinggi dari harga pasar, tetapi Lin Ming tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan 3 uang kertas emas terbang ke arah seniman bela diri berpakaian hitam. "Ini adalah uang kertas emas Allied Trade Association. Anda dapat menukarnya dengan suku besar. Atau kerajaan keberuntungan langit." Petik 2. Seniman bela diri berpakaian hitam menerima uang kertas dan mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar dari Asosiasi Perdagangan Sekutu. Dia mengeluarkan tangkai Thundergrass dari ranselnya dan melemparkannya ke arah Lin Ming. Setelah Lin Ming menerimanya, dia meliriknya untuk memastikan bahwa itu adalah usia yang benar, dan kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat seniman bela diri berpakaian hitam melihat Lin Ming dengan lembut menelusuri cincin di jarinya dan Thundergrass segera menghilang, sebuah cahaya melintas di matanya. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian membiarkan Lin Ming pergi. Setelah Lin Ming menghilang, pemuda altering muskel awal bergumam, "Kakak magang senior, orang itu barusan adalah domba yang berair dan gemuk. Saya yakin dia memiliki tidak kurang dari 1.800 emas di tubuhnya dan Anda biarkan dia pergi seperti itu."
Menurut saya, kita bisa saja menangkapnya. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka kita. Pemuda itu membuat gerakan mengiris lehernya. Seniman bela diri berpakaian hitam menatapnya kosong dan berkata, 1.800 emas. Anda pikir anak laki-laki itu sangat sederhana. Anak laki-laki itu memiliki cincin spasial. Itu adalah sesuatu yang bahkan tuan kita tidak mampu membelinya. 1.800 tael emas mungkin tidak ada apa-apanya di matanya. Petik 2. Cincin spasial. Pemuda itu tercengang. Sial, kenapa dia membawa benda seperti itu ke Gunung Thundercrash? Saya mungkin tidak pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidup saya. Mengapa junior kaya seperti itu datang ke sini? Petik 2. Dia datang untuk Thundergrass, tapi aku tidak yakin mengapa dia membutuhkannya. Pemuda itu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dengan cepat berkata, kakak magang senior, karena dia memiliki cincin spasial, maka dia mungkin memiliki beberapa puluh ribu emas. Jika kita merampoknya, maka kita tidak perlu khawatir lagi dalam hidup kita. Petik 2. Merampok ibumu. Seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba meledak ketika dia mendengar pemuda itu mengatakan ini. Bocah itu pasti berasal dari sekte besar atau keluarga aristokrat. Tipe orang seperti itu selalu memiliki banyak harta di tubuhnya dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika kita tidak bisa menghentikannya, maka yang bisa kita lakukan setelahnya adalah menunggu untuk mati. Dia tidak terlihat seperti orang bodoh. Jika dia datang ke Gunung Thundercrash hanya pada tahap pelatihan Viscera, maka bahkan saya tidak dapat menebak jenis kartu truf apa yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Lagi pula, kami bukan perampok. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk menemukan makanan untuk memberi makan diri kami sendiri. Lebih baik aman daripada menyesal. Mencuri dan merampok terlalu berbahaya. Cepat atau lambat, kita akan gagal dan berakhir di tanah. Petik 2. Pemuda itu mengerutkan bibir. Dia agak tidak setuju dengan keputusan ini. Jelas, dia terus memikirkan beberapa puluh ribu emas yang dimiliki Lin Ming. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa galaknya seorang bocah laki-laki berusia 16 tahun, seberapa galaknya dia dengan saya. Gadis-gadis kembar itu bingung. Mereka bertanya, kakak magang senior, apa itu cincin spasial? Haha, cincin spasial adalah semacam harta karun. Ini hanya seukuran cincin, tetapi bisa menyimpan beberapa lusin kaki persegi. Tunggu saja sampai saya mencapai periode kondensasi pulsa dan saya akan mendapatkan satu untuk dimainkan. Saat itu, aku akan menunjukkannya padamu. Petik 2. Betulkah? Bagus. Jika kita memiliki sesuatu seperti itu, maka kita tidak membutuhkan ransel kita lagi saat kita pergi bertualang. Gadis-gadis kembar itu sangat senang mendengar tentang harta yang luar biasa ini. Kembangkan periode kondensasi pulsa dan beli satu untuk dimainkan. Ini hanya membual tanpa kemampuan. Pemuda altering muskel awal mengkritik dalam hatinya saat dia melihat seniman bela diri berpakaian hitam yang pamer di depan dua kembar cantik. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak berani dia ucapkan. 10 mil jauhnya, Lin Ming sedang duduk bersila di atas batu. Dia menggenggam dua buah Thundergrass di tangannya. Buah-buahan berkilau dengan cahaya guntur yang redup. Sesaat kemudian, cahaya guntur menghilang dan buah-buahan layu bersamanya. Lin Ming membuka matanya. Tak berdaya, dia membuang buah yang layu itu. Thundergrass yang berusia 90 tahun juga biasa-biasa saja. Itu memang memiliki efek kecil, tapi itu terlalu kecil. Bahkan jika dia menyerap beberapa ribu buah ini, jiwa guntur tidak akan tumbuh lebih dari 10%. Belum lagi seberapa memakan waktu untuk mengumpulkan ribuan Thundergrass, masalah utamanya adalah Thundergrass dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan pertumbuhan jiwa guntur. Menurut pengalaman masa lalunya,
jiwa Guntur akan dengan cepat mencapai titik jenuh saat menyerap guntur dan kilat tingkat rendah. Setelah itu tidak akan tumbuh lebih jauh. Namun, Lin Ming tidak berkecil hati. Sebelum datang ke Gunung Thunder Crash, dia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk jenis kemunduran ini. Sejak dia datang ke Gunung Thunder Crash, dia pasti akan menemukan pertemuan yang tidak disengaja di sini. Namun, pertemuan kebetulan yang sebenarnya tidak dapat ditemukan oleh sembarang orang, jika tidak mereka semua akan hilang sekarang. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa menemukannya untuk dirinya sendiri? Menurut pamflet Gunung Thunder Crash, Thundergrass tertua bisa berusia ribuan tahun, dan buah yang dihasilkannya berwarna ungu. Thundergrass berusia 1000 tahun semacam ini memiliki kekuatan guntur yang tak tertandingi. Jika saya dapat menemukan beberapa dari mereka, maka jiwa guntur saya harus dapat tumbuh sedikit. Sayangnya, sulit untuk menemukan Thundergrass seperti ini. Petik 2. Selama Thundergrass diberi cukup waktu, ia bisa tumbuh hingga usia berapapun. Bisa tumbuh sampai 1000 atau bahkan 2000 tahun. Namun, di tahun-tahun ini, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke Gunung Thunder Crash. Sebagian besar Thundergrass yang berusia 50 tahun sudah dipetik, bagaimana bisa ada yang lebih tua? Jika dia ingin menemukan Thundergrass yang berusia 1000 tahun, maka satu-satunya tempat yang mungkin adalah daerah dekat puncak di mana tidak ada yang berani menjelajah. Namun, setelah melewati lereng gunung, dia bisa saja berada di area di mana bahkan seniman bela diri alam Hautian harus melangkah dengan hati-hati. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa guntur di tubuhnya dan sangat tahan terhadap guntur dan kilat, dia masih tidak bisa terlalu dalam. Saat Lin Ming memikirkan kemungkinan tindakan yang bisa dia lakukan, dia tiba-tiba mendengar raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar dari belakangnya. Itu seperti petir yang mencapai langit. Jeritan segera menyusul. Mendengar tangisan yang menyedihkan ini, Lin Ming dapat mengenali mereka sebagai orang-orang yang baru saja dia lewati beberapa saat yang lalu. Jantungnya bergerak, dan dia langsung melesat mundur. Menurut pamflet Gunung Thunder Crash, raungan yang seperti petir ini kemungkinan besar berasal dari kadal guntur. Lin Ming ingin melihat seperti apa Thunder Lizard itu. Dia sudah lama berada di Gunung Thunder Crash, namun ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia ingin melihat seberapa besar dia harus takut pada petir yang bisa dimuntahkan oleh Thunder Lizard, dan seberapa tinggi dia bisa mendaki Gunung Thunder Crash. Dan, dia juga ingin tahu apakah Thunder Lizard bisa menjadi makanan untuk jiwa gunturnya, dan apakah itu sepadan dengan waktunya untuk memburu mereka. Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya. Sosoknya seperti sambaran petir. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, pemandangan di sekitarnya seakan berputar. Lin Ming melintasi jarak 10 mil itu hanya dalam selusin waktu. Ketika dia tiba, dia melihat seekor binatang buas raksasa, dengan seluruh tubuhnya tertutup sisik merah berkilauan. Itu terlihat mirip dengan kadal, tetapi punggungnya lebih tinggi dan seluruh tubuhnya menonjol dengan sejumlah besar lempengan tulang. Itu benar-benar tampak seperti naga bumi merah besar. Pada saat ini, di depan kadal petir merah, 4 orang berdiri di sana, membeku dalam kepanikan mutlak. Mereka adalah kakak magang senior berpakaian hitam di puncak mengubah otot, 2 gadis kembar di tahap pelatihan Viscera awal, dan anak laki-laki di tahap pelatihan Viscera awal yang disebut Little Long. Adapun seniman bela diri muda yang berada di tahap awal Altering Muscle, seluruh tubuhnya telah hangus hitam dan dia jatuh ke tanah. Rupanya, dia telah memakan sambaran petir. Meskipun dia masih memiliki nafas kehidupan di dalam dirinya, dia sedang mengetuk pintu kematian. Kakak magang senior memucat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Thunder Lizard telah mengunci pandangannya padanya. Begitu dia bergerak, dia akan memakan serangan petir. Sial.
Bagaimana bisa ada nasib buruk yang bisa membuat puncak kadal guntur penempa tulang ada di sini? Petik 2. Seniman bela diri berpakaian hitam menangis di dalam hatinya. Dengan tanda lezat menatapnya, dia bahkan tidak berani bernapas. 3 seniman bela diri lainnya hampir menyerah pada keputusasaan. Kakak magang kedua mereka langsung mengalami luka yang begitu parah dan hampir meninggal. Ketiganya bersama-sama berjumlah kurang dari seekor lalat untuk monster ini. Pada saat ini, tanda lezat tiba-tiba menggeram. Dia perlahan menoleh seolah merasakan sesuatu di belakangnya. Tidak tahu kapan, tapi seorang anak laki-laki muncul dari belakang, memegang pedang tipis di tangannya dan berdiri di atas rumput. Meskipun anak laki-laki ini tidak memiliki aura sama sekali, kadal petir tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba ia merasakan bahaya yang ekstrim. Itu dia. Seniman bela diri berpakaian hitam dan si kembar menemukan bahwa Lin Ming telah kembali. Mengapa dia kembali? Apakah dia kembali khusus untuk kadal petir ini? Petik 2. Seniman bela diri berpakaian hitam menyadari hal ini. Namun, yang dia rasakan hanyalah kebingungan. Bahkan jika anak muda ini kembali, apa yang bisa dia lakukan? Meskipun dia mengira Lin Ming memiliki beberapa kartu truf di tangannya yang dapat dia gunakan untuk mempertahankan hidupnya, seniman bela diri berpakaian hitam itu menebak bahwa kartu truf ini terutama digunakan untuk melarikan diri dari situasi seperti ini. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kecakapan tempur Lin Ming adalah pada tingkat di mana dia bisa menghadapi puncak kadal guntur penempaan tulang. Episode ke-199, dengan judul Pembunuhan Kedua. Langsung ke dalam alurnya. Mengaum. Tanda lezat mengeluarkan geraman yang mengancam. Itu mengubah targetnya terhadap Lin Ming, karena merasa bahwa anak laki-laki ini adalah ancaman sejati. Ini berasal dari kekuatan guntur. Kadal guntur memiliki kepekaan yang langka dan luar biasa terhadap guntur. Meskipun Lin Ming mampu menahan nafas di dalam tubuhnya, masih bisa merasakan bahwa tubuh Lin Ming mengandung kekuatan guntur. Meskipun kekuatan ini sangat samar, itu berisi aura yang dalam dan sangat kuat yang membuatnya gemetar ketakutan. Lin Ming tidak bergerak untuk menyerang. Dia dengan sabar menunggu binatang buas Bon Forging itu datang padanya. Binatang seperti itu bukanlah ancaman baginya, dia hanya ingin melihat sendiri cara menyerang apa yang dimiliki Thunder Lizard. Atmosfer berhenti sementara. Seniman bela diri berpakaian hitam dengan gugup melihat antara Thunder Lizard dan Lin Ming. Dia berpikir untuk melarikan diri, tapi takut Thunder Lizard tiba-tiba berbalik melawannya dan menyerangnya. Setelah beberapa pergumulan batin, dia memutuskan untuk tinggal dan melihat mengapa bocah ini punya nyali untuk kembali. The Thunder Lizard bahkan meraung beberapa kali untuk memperingatkan Lin Ming, tetapi tidak hanya Lin Ming tidak pergi, tetapi malah mendekatinya, selangkah demi selangkah. Kadal guntur akhirnya menjadi marah. Tubuhnya mengalir dengan garis darah naga banjir yang hiruk-pikuk. Itu tidak akan mentolerir provokasi seperti itu. Mengaum. Thunder Lizard melolong dan membuka rahangnya untuk mengeluarkan bola guntur putih, menembak langsung ke arah Lin Ming. Kecepatan bola guntur sangat cepat dan tiba di Lin Ming hanya dalam sekejap mata. Lin Ming tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya dan bersiap untuk menerima serangan langsung. Seniman bela diri berpakaian hitam tertegun. Mengapa dia tidak menghindar? Meskipun bola petir itu cepat, dia setidaknya masih memiliki semacam respons. Tidak hanya itu, tetapi pemuda itu harus memiliki semacam kartu truf di tangannya. Cila. Bola guntur langsung tenggelam ke tubuh Lin Ming. Gadis kembar itu berteriak, namun, ledakan yang mereka bayangkan tidak terjadi. Seolah-olah bola guntur telah jatuh ke dalam lubang gelap tubuh Lin Ming dan tidak akan pernah kembali keluar. Ketika bola guntur tenggelam ke dalam Lin Ming,
Tidak ada riak tunggal, bahkan pakaian Lin Ming tidak dibakar. Alis Lin Ming berkerut. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi rileks, dan kekuatan guntur di bola petir diserap olehnya. Guntur itu sedikit lebih liar daripada guntur dari Thunder Valley. Tapi, itu masih tidak dapat bersaing dengan jiwa guntur benih dewa sesat. Itu sedikit berjuang dengan sia-sia, tetapi pada akhirnya itu tidak bisa menghindari nasib untuk diserap. Setelah benar-benar menyerap kekuatan guntur, Lin Ming tersenyum. Dia akhirnya dapat mengkonfirmasi bahwa jiwa guntur mengatasi elemen dengan cara yang sama dengan esensi api, dan bahwa jiwa guntur dan esensi api di dalam tubuhnya lebih kuat. Api dan guntur akan mematuhi apapun yang kuat. Di gua lava dan lembah guntur, apakah itu api atau guntur, esensi api dan jiwa guntur mampu mengendalikan energi dalam susunan pembunuhan utama tersebut. Seolah-olah energinya adalah pasukan tanpa jenderal, dan merupakan kekacauan tersebar yang tidak menimbulkan ancaman, sehingga dia dapat dengan mudah menyerapnya. Dan kemudian, Lin Ming bertemu dengan bocah api kecil itu. Karena esensi api dalam benih dewa sesat lebih rendah dari kekuatan lawan, itulah mengapa itu adalah pertempuran yang sulit. Apakah itu Flame Essence atau Thunder Soul? Ini adalah fenomena yang sangat langka. Lin Ming menebak bahwa di seluruh gunung Thunder Crash, itu sudah murah. Hati jika hanya ada satu jiwa guntur di sini. Dan karena tidak mungkin bagi kadal guntur ini memiliki jiwa guntur di dalam tubuh mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingannya? Jadi meskipun kekuatannya lebih rendah dari seorang seniman bela diri alam Hautian, dia harus bisa mendaki lebih tinggi dari seorang seniman bela diri alam Hautian. Kadal petir melihat bahwa Lin Ming bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun setelah bola gunturnya mengenai dia. Pupil ambernya melebar dan menunjukkan sedikit ketakutan. Itu meraung beberapa kali, dan dalam satu napas meludahkan 7 atau 8 bola guntur yang dengan cepat terbang menuju Lin Ming. Lin Ming tidak mengelak atau mengelak, dia akan menerima semuanya. Tindakan ini menyebabkan kakak magang senior berpakaian hitam benar-benar bingung dan bahkan takut. Kedua gadis kembar itu tanpa sadar mengusap mata mereka, mengira mereka terkejut melihat sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Master Alam Hautian tidak akan bisa berdiri di sana dan menerima rentetan bola guntur yang sembrono. Seniman bela diri berpakaian hitam menelan ludah. Apakah ini manusia? Apakah tubuhnya terbuat dari biji magnet? Astaga, untungnya, dia tidak mencoba melakukan sesuatu yang begitu bodoh seperti mencoba merampoknya. Kalau tidak dia pasti sudah mati. Kadal petir menghembuskan lebih dari 10 bola petir. Akhirnya, ia mulai merasakan ketakutan yang dalam. Ia menyadari bahwa ini bukanlah musuh yang bisa dihadapi. Dengan suara mendesis, kadal petir meludahkan satu bola petir raksasa terakhir, berbalik dan lari dengan kecepatan penuh. Kamu ingin kabur? Mata Lin Ming bersinar dengan listrik saat dia meluncurkan Golden Rock Shattering the Void. Dalam sekejap, dia muncul di sisi kadal guntur, dan meninju. Bang! Pukulan solid Lin Ming menghantam punggung Thunder Lizard. Tubuh kadal guntur ditutupi sisik yang sekeras besi, tetapi serangan Lin Ming mampu mengabaikan pertahanan dangkal. Kecuali jika musuhnya seperti penyihir budak dari Sorcerer Pagoda yang organnya kokoh seperti baja, pada dasarnya tidak mungkin untuk menahan infiltrasi flow seperti sutra. Peng! 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar masuk ke tubuh kadal guntur dan melonjak, langsung mengamuk melalui organ-organnya. The Thunder Lizard mengeluarkan raungan yang menyedihkan, dan tubuh raksasa itu bergetar hebat. Semua organnya tercabik-cabik. Itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Jatuh. Karena berat badannya yang menakutkan dan kecepatan dia berlari, kadal petir telah menabrak semak besar dan menghantam pohon, mematahkannya menjadi 2.
Seniman bela diri berpakaian hitam tak berdaya menyaksikan Lin Ming membunuh lebih dari 10.000 jin Thunder Lizard hanya dengan satu pukulan, itu seperti dia meninju anjing sampai mati. Ekspresinya menjadi pucat karena ketakutan seolah-olah dia telah melihat hantu. Kadal petir ini memiliki kekuatan yang setara dengan puncak penempaan tulang. Sisik permukaannya hampir tidak bisa dihancurkan. Jika Lin Ming telah melepaskan beberapa keterampilan bela diri yang luar biasa untuk membunuh kadal petir, maka dia tidak akan terlalu terkejut, tetapi bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan? Tinju manusia pada baju besi kadal petir seperti jarum jahit kecil pada kucing atau anjing. Jika sebuah jarum menusuk punggung kucing atau anjing, apakah itu bisa membunuh kucing atau anjing? Bela diri berpakaian hitam memandang ke arah Lin Ming dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia berdiri di sana, tidak berani bergerak. Ekspresi kedua gadis kembar itu juga kendor. Mereka terus-menerus menelan karena mereka berdua dengan hati-hati menjaga jarak dari Lin Ming. Adegan di mana Lin Ming membunuh kadal petir dengan kepalan tangan terlalu mengejutkan. Setelah Lin Ming membunuh kadal guntur, dia mengeluarkan pedang ramping dan memotong dada kadal guntur. Setelah beberapa pukulan, dia berhasil membuka tubuh. Apa yang dia cari adalah mutiara guntur. Menurut pamflet petir, dikatakan bahwa kadal petir yang berada di tahap penempaan tulang atau lebih mampu membentuk mutiara guntur di dalam tubuh mereka. Mutiara petir ini juga merupakan asal mula kekuatan kadal petir. Kakak senior magang, apakah dia, di mata dua saudara kembar, keberadaan Lin Ming sudah menentang akal sehat? Bagaimana mungkin dia masih sangat muda namun memiliki kekuatan seperti itu? Seniman bela diri berpakaian hitam bergumam, dia jelas bukan remaja berusia 15 atau 16 tahun. Saya pikir dia berlatih beberapa metode kultivasi yang meremajakan tubuh, jadi itulah mengapa dia tampil seperti ini. Petik 2. Maka kultivasinya adalah, dia seharusnya berada di puncak alam Hautian. Setelah seniman bela diri berpakaian hitam mengatakan ini, bahkan dia terkejut hingga terdiam. Bahkan jika seseorang melihat di seluruh Southern Wilderness, seseorang mungkin tidak menemukan lebih dari beberapa master alam Hautian puncak. Puncak alam Hautian. Mungkinkah ini benar? Kedua gadis kembar itu berkata dengan suara gemetar. Mereka biasanya kagum pada tuan mereka, yang berada di tahap puncak Bonforging. Adapun konsep macam apa master alam Hautian puncak itu hanya keberadaan yang tak terbayangkan bagi mereka. Tidak ada sekte besar di dalam Wilderness Selatan. Seorang seniman bela diri alam Hautian puncak adalah batas dari seniman bela diri di sini. Karena tidak ada pil pembukaan surga, selama beberapa ratus tahun terakhir tidak ada yang berhasil mengambil langkah ke alam Xiantian yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa seorang seniman bela diri alam Hautian puncak sudah memiliki kualifikasi untuk mendominasi dan menguasai wilayah Southern Wilderness sebagai tuan. Ini adalah karakter yang hanya mereka baca dalam legenda dan cerita ranjang malam hari. Dibandingkan dengan keberadaan seperti itu, mereka hanyalah semut yang menunggu untuk dihancurkan. Seniman bela diri berpakaian hitam berkata, hanya dengan kultivasi seperti itu dia bisa mencapai alam menyembunyikan kultivasinya. Betapa menggelikan. Untuk berpikir bahwa saya ingin membimbingnya sebelumnya dan bahkan mengumpulkan uang perlindungan. Seniman bela diri berpakaian hitam dengan sedih tersenyum dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Lin Ming dengan cepat mengeluarkan mutiara guntur dari tubuh kadal guntur. Mutiara guntur ini seukuran kepalan tangan. Itu adalah warna putih bersih yang juga memancarkan cahaya merah samar. Warna ini sama dengan sisik kadal petir, dan mewakili peringkat kekuatan kadal petir. Ketika mutiara guntur berubah menjadi warna merah tua, maka ini adalah saat kekuatan kadal guntur mencapai kekuatan seniman bela diri periode kondensasi pulsa. Dengan Thunder Pearl di tangan,
Lin Ming bisa merasakan kekuatan guntur di dalamnya. Dengan gerakan pikirannya, dia mulai perlahan-lahan mengeluarkan kekuatannya. Cahaya mutiara guntur segera mulai mereda. Merasakan perubahan kekuatan guntur di dalam tubuhnya, Lin Ming sedikit kecewa. Mutiara guntur ini paling banyak setara dengan Thundergrass yang berusia beberapa ratus tahun. Dia berbalik dan melirik kembali ke seniman bela diri berpakaian hitam. Lin Ming tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Saat Lin Ming bersiap untuk pergi, dia berhenti lagi saat langkah kaki yang berat datang ke arahnya. Lin Ming memperluas kekuatan jiwanya. Yang lainnya datang. Petik 2. Lin Ming merasakan bahwa beberapa puluh ribu kaki jauhnya, seekor kadal petir menembaki ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seniman bela diri berpakaian hitam bisa merasakan ini juga. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang sama kuatnya seperti Lin Ming, dia masih bisa merasakan tanah di bawahnya bergetar. Jelas, itu adalah kadal petir lain yang bergegas ke arah mereka. Segera mereka bisa mendengar suara guntur yang menggelinding saat kaki binatang itu menginjak tanah. Raungan itu mengandung aura tirani yang tak tertandingi. Hati seniman bela diri berpakaian hitam itu kencang. Dia mengerti bahwa alasan Thunder Lizard datang adalah untuk membalas dendam. Seniman bela diri berpakaian hitam ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata kepada Lin Ming, "Senior, raungan terakhir yang terdengar oleh Thunder Lizard adalah pesan untuk teman-temannya yang meminta bantuan." Mendengarkan aura dari raungan itu, tampaknya kadal petir berikutnya harus sama dengan seseorang di periode kondensasi nadi. Seniman bela diri berpakaian hitam sangat berpengetahuan. Dia dapat menentukan peringkat kadal petir dengan mendengarkan nuansa di dalam aumannya. Tapi, seniman bela diri berpakaian hitam mengira ada sesuatu yang aneh. Mereka hanya berada di daerah sekitar yang lebih rendah dari Gunung Thunder Crash. Mengapa mereka bertemu dengan kadal petir yang begitu kuat di sini? Mungkinkah? Pikiran seniman bela diri berpakaian hitam mulai berpacu. Melihat Lin Ming, matanya memiliki sedikit keraguan. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengangkat topik itu dengan senior ini. Namun, sudah terlambat untuk berpikir. Dengan suara ranting pohon retak karena beban berat, kadal petir merah sepenuhnya menyerbu keluar dari semak-semak. Ia melihat pasangannya sudah mati di lantai, dan mata coklat kuningnya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Lin Ming memandang Thunder Lizard dan mengambil Heavy Profound Soft Spear dari cincin spasialnya. Kadal guntur ini sekarang sama dengan seniman bela diri periode kondensasi puls tengah. Untuk menghadapinya hanya dengan kepalan tangan agak sulit. Sebagai seniman bela diri berpakaian hitam, dua gadis kembar, dan pemuda tahap pelatihan Viscera melihat Lin Ming berhadapan melawan binatang merah. Mereka secara tidak sadar melangkah mundur agar tidak terjebak dalam pertempuran berbahaya seperti itu. Gadis kembar itu tiba-tiba teringat saudara magang senior kedua mereka, dan buru-buru bergegas mendekatinya untuk menariknya pergi, sehingga dia tidak diinjak-injak sampai mati oleh kadal petir dan Lin Ming. Episode ke-200, dengan judul Harta Karun Atribut Guntur, langsung ke dalam alurnya. Kekuatan kadal guntur merah setara dengan seniman bela diri periode kondensasi pulsa. Saya tidak percaya bahwa kadal petir pada tingkat kekuatan ini akan muncul di dasar Gunung Thunder Crash. Sesuatu tampak aneh. Biasanya, seniman bela diri yang melakukan perjalanan ke Gunung Thunder Crash akan berada di tahap mengubah otot atau penempaan tulang. Jika mereka bertemu dengan Red Thunder Lizard, seperti sekarang, maka mereka pasti akan mati. Meskipun Lin Ming merasa situasi saat ini aneh, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap, kadal petir meraung, dan meludahkan bola guntur raksasa ke arahnya. Bola guntur berwarna merah tua, dan bahkan jauh lebih besar dari yang telah dilepaskan kadal guntur putih sebelumnya. Seperti sebelumnya, Lin Ming tidak mengelak.
Zizi. Bola guntur tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Sensasi kesemutan yang meledak sedikit lebih kuat dari sebelumnya, petir merah ini jauh lebih ganas dari petir putih sebelumnya. Sayangnya, petir ini tidak memiliki jiwa guntur. Itu seperti tentara yang kehilangan formasi. Ketika petir merah mengalir ke dalam hati Lin Ming, itu bertatap muka dengan jiwa guntur di benih dewa sesat dan merasakan ketakutan naluriah yang dalam. Itu seperti anjing buas yang menabrak seekor harimau muda. Meskipun harimau itu belum dewasa, ia masih memancarkan keagungan raja binatang buas. Jiwa guntur menelan petir merah tanpa masalah sama sekali. Setelah menyadari bahwa Lin Ming tidak bergerak bahkan setelah tampilan kekuatannya yang luar biasa sebelumnya, tenggorokan seniman bela diri berpakaian hitam itu berkedut dengan keras. Meskipun dia telah menebak bahwa Lin Ming kuat, dia tidak berpikir bahwa dia kuat ke titik di mana dia bisa melakukan tabrakan langsung dengan bola guntur, itu bahkan petir merah. Lin Ming melihat ke benih dewa sesatnya. Akhirnya, dia mulai merasakan beberapa pertumbuhan dalam jiwa guntur. Ini menyebabkan Lin Ming merasa senang. Tampaknya petir merah memberikan peningkatan kualitatif yang jauh lebih tinggi daripada petir putih. Akan seperti apa jika itu adalah petir biru yang lebih ganas? Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia memutuskan untuk mendaki melewati lereng gunung-gunung Thundercrash. Di sana, dia bisa bertemu dengan Thunder Lizards yang setara dengan seniman bela diri alam Hautian. Menurutnya, dia tidak perlu takut dengan guntur yang dihasilkan oleh Thunder Lizards. Bahkan jika itu adalah kadal guntur biru tua yang kekuatannya sama dengan alam Hautian puncak, apa yang bisa dilakukan serangan guntur itu padanya? Sebaliknya, guntur yang mereka keluarkan akan menjadi ramuannya. Bahkan ada kemungkinan bahwa dia akan bisa melihat kadal petir ungu legendaris yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Jika dia bisa menyerap sebagian dari listrik ungu ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan jenis perubahan yang akan terjadi di dalam jiwa guntur. Dengan realisasi ini, Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Namun, Lin Ming dengan cepat menemukan bahwa dia terlalu naif. Setelah Red Thunder Lizard melihat bahwa serangan guntur yang sangat dibanggakannya telah gagal, dengan cepat beralih ke serangan fisik. Ekor kadal, yang lebih tebal dari tong air, dicambuk dengan kejam. Kadal petir terlalu besar, jadi gerakannya agak lambat. Namun, dalam hal kecepatan serangan, itu tidak lebih buruk dari seorang seniman bela diri manusia. Mata Lin Ming menyipit saat dia meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan Void, lenyap dari pandangan. Bang! Ekor kadal guntur menghancurkan lubang raksasa di tanah. Bahkan biji magnet di dalam tanah pun hancur berkeping-keping. Lin Ming menghela napas. Serangan itu terlalu kuat. Dia bisa menerima serangan petir dari Thunder Lizard, tapi tidak mungkin dia bisa menahan konfrontasi langsung dengan ekor itu. Betapa bodohnya aku benar-benar berpikir bahwa kadal petir hanya bisa menggunakan serangan guntur. Terlebih lagi, sepertinya bahkan jika mereka hanya menggunakan serangan fisik, mereka tidak akan kalah dari binatang buas dengan level yang sama. Petik 2. Dengan kekuatanku saat ini, memprovokasi kadal guntur ungu alam Xiantian hanya mencari kematian. Setelah memahami teknik ofensif yang digunakan oleh kadal petir, Lin Ming tidak lagi tertunda. Dia mengembangkan tombak lunak mendalam berat dengan kecepatannya mencapai batas manusia dan tombak seperti meteor yang melesat ke arah kadal guntur. Ujung tombaknya mekar dengan jilatan api yang menyerupai teratai merah. Momentum nyala api bersiul ini tidak lebih lemah dari guntur. Engah. Tombak panjang menghancurkan sisik kadal guntur dan menembus lurus. Aliran seperti silet dan True Essence Flame meledak pada saat bersamaan. Kadal petir mengguncang dan memuntahkan darah tak lama kemudian. The Thunder Lizard dengan menyedihkan melolong saat ia menyapu ekornya ke arah Lin Ming. Namun,
Lin Ming dengan mudah menghindarinya. Karena sangat lemah, serangan itu hanya meninggalkan lekukan dangkal di tanah. Lin Ming mencabut tombak panjang dan meninju Thunder Lizard di antara matanya. Esensi sejati yang bergetar meletus sekali lagi. Kadal petir tidak bisa menahan dua serangan berturut-turut ini, dan dengan sedikit gemetar, ia jatuh ke tanah. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, dia dengan mudah dapat menangani binatang buas kondensasi puls awal. Lin Ming memotong kadal guntur merah ini dan mengeluarkan mutiara guntur merah. Dengan pikiran, kekuatan guntur mengalir ke tubuh Lin Ming, perasaan yang sangat nyaman namun mati rasa mengikutinya. Jiwa guntur yang bersembunyi di dalam benih dewa sesat berlari berputar-putar, tampak sangat antusias. Kekuatan guntur merah dengan cepat diserap oleh jiwa guntur. Kali ini, Lin Ming merasakan pertumbuhan yang memuaskan. Jika dia bisa terus seperti ini maka dengan 10 atau 20 mutiara petir merah, jiwa petirnya akan tumbuh sekitar 10%. Tentu saja, pertumbuhan seperti ini tidak bisa dipertahankan. Setelah 40 atau 50% lagi, guntur merah tidak akan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa guntur lebih jauh. Pada saat itu, dia harus mencari guntur yang lebih tangguh untuk menumbuhkan jiwa gunturnya. Tidak terlalu jauh, kedua gadis kembar itu sedang mengoleskan obat pada pemuda altering muscle. Namun, luka pemuda altering muscle itu terlalu parah. Kedua gadis muda ini hanya bisa membungkus beberapa kain dan tumbuhan di sekitar bocah itu untuk hampir menyelamatkan hidupnya. Salah satu serangan termudah untuk menimbulkan luka tersembunyi adalah serangan atribut guntur. Jika tubuh manusia terkena arus listrik yang kuat, bahkan jika mereka selamat, jantung mereka dengan mudah akan gagal dan mereka akan mati beberapa tahun kemudian. Ini karena guntur telah melewati jantung dan meninggalkan luka yang tidak terlihat di luar. Dalam keadaan ini, remaja ini harus tetap di tempat tidur selama 1 tahun atau lebih. Setelah itu, dia mungkin tidak dapat terus berlatih seni bela diri, juga, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Pemuda altering muscle mengerang kesakitan. Melihat saudara laki-laki senior magang kedua mereka dalam keadaan yang begitu menyedihkan, kedua gadis itu hanya bisa bertahan. Kakak magang senior Elder, seniman bela diri berpakaian hitam, tampaknya tidak peduli dengan pemuda altering muscle. Sebaliknya, dia memandang Lin Ming, seolah-olah dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Menyadari Lin Ming akan pergi, seniman bela diri berpakaian hitam akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Senior, tolong tunggu." Lin Ming berhenti dan berbalik untuk melihat seniman bela diri berpakaian hitam. Dia dengan dingin bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Meskipun Lin Ming tidak pernah memiliki konflik dengan seniman bela diri berpakaian hitam dan kelompoknya, dia ingat penampilan serakah yang dikirim oleh otot mengubah terhadap Lin Ming. Lin Ming secara alami tahu rencana seperti apa yang dia pikirkan saat itu. Untuk orang seperti itu, dia tidak memiliki belas kasihan. Meskipun dia memiliki beberapa obat penyembuh yang unggul di cincin spasial yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, dia tidak berencana mengeluarkannya untuk membantunya. Lin Ming berpikir bahwa seniman bela diri berpakaian hitam akan memintanya untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya yang magang, tetapi dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri berpakaian hitam itu malah akan berkata, "Senior, saya punya tebakan, tapi saya tidak tahu apakah itu pantas untuk dikatakan." Seniman bela diri berpakaian hitam takut jika dia gagal melahirkan, maka dia akan menderita karena Lin Ming melampiaskan amarahnya padanya. Tebakan apa? Orang kulit hitam mengatur pikirannya dan melanjutkan, "Guru sekolah saya pernah datang ke Gunung Thunder Crash untuk berpetualang dan mengumpulkan pengalaman. Banyak di antaranya telah dia ceritakan kepada saya. Meskipun kultivasi saya tidak tinggi, saya sudah datang ke Gunung Thunder Crash 5 kali.
Dengan pengalaman saya dan pengalaman master saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki pemahaman yang relatif baik tentang Gunung Thunder Crash. Lin Ming mengangguk. Dia juga memperhatikan hal ini. Seniman bela diri berpakaian hitam hanya mengandalkan raungan kadal guntur untuk menilai kekuatannya. Bagi Lin Ming, tidak ada perbedaan antara raungan dua kadal guntur. Seniman bela diri berpakaian hitam berkata, sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada penempat tulang atau kadal petir yang lebih kuat di dasar gunung petir. Namun, dua sebenarnya telah muncul, salah satunya berada pada periode kondensasi puls, yang terlalu tidak biasa. Petik 2. Kadal petir juga memiliki kelompok sukunya sendiri. Kelompok suku juga memiliki perpecahan di dalamnya. Semakin kuat kadal petir, semakin tinggi status mereka dan semakin dekat ke puncak wilayah mereka. Kekuatan guntur terkaya di puncak. Tapi, kekuatan guntur semakin melemah semakin jauh. Petik 2. Lanjutkan berbicara. Lin Ming berpikir bahwa kadal petir agak mirip dengan masyarakat manusia. Seniman bela diri yang lebih kuat memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi. Dengan dorongan Lin Ming, seniman bela diri berpakaian hitam itu sedikit lebih bersemangat. Dia tidak lagi gemetar, dan berkata, kekuatan guntur terbatas di suatu wilayah. Tak satu pun dari kadal petir mau membiarkan orang lain menyerapnya. Kecuali jika terjadi kecelakaan, kadal petir tidak akan meninggalkan wilayahnya sendiri. Jika tidak, mungkin akan ada konflik. Kadal petir tingkat tinggi biasanya tidak akan turun dari gunung. Satu-satunya alasan adalah petik 2. Seniman bela diri berpakaian hitam berbicara di sini dan berkata, ini hanya tebakan, saya tidak tahu apakah itu benar. Katakan, tidak masalah jika kamu salah. Lin Ming melihat seniman bela diri berpakaian hitam itu terlihat sedikit khawatir, dan berbicara untuk menenangkan sarafnya. Ya, saya pikir kedua kadal petir telah berevolusi. Mereka seharusnya telah mengubah tahap otot kadal petir, tetapi dengan menghadapi beberapa kesempatan kebetulan, berhasil berevolusi ke tahap penempaan tulang puncak dan periode kondensasi pulsa. Petik 2. Oh, kesempatan kebetulan apa? Lin Ming bertanya. Ini akhirnya menarik minatnya. Senior mungkin tidak tahu, tapi karena kekuatan guntur di dalam Gunung Thunder Crash terlalu kaya, terkadang itu akan menghasilkan material atribut guntur yang berharga. Thundergrass hanya yang paling biasa dari ini. Petik 2. Kamu curiga kedua kadal petir ini telah memakan semacam bahan atribut petir yang berharga. Seniman bela diri berpakaian hitam menggelengkan kepalanya. Dia berkata, seharusnya tidak dimakan. Kadal petir paling suka menimbun barang, seperti Thundergrass. Kadal petir senang melihat lebih banyak Thundergrass tumbuh di wilayah mereka karena kekuatan petir akan lebih kaya dan efek jangka panjangnya jauh lebih baik daripada memakan Thundergrass. Itulah mengapa Thundergrass berusia berabad-abad biasanya dijaga oleh kadal petir tingkat tinggi. Kadal petir hidup untuk waktu yang sangat lama. Bahkan ada beberapa kadal petir yang melindungi Thundergrass berumur 5 atau 600 tahun dan menunggu sampai ia tumbuh menjadi Thundergrass berumur 1000 tahun. Tapi, Thunder Lizard juga akan memiliki manfaat besar menjaganya, yang jauh lebih baik daripada memakannya secara langsung. Jika ada material dengan atribut petir, maka kadal petir tidak akan memakannya. Jika mereka memakannya, mereka mungkin mengalami pertumbuhan kecil, tetapi jika mereka mempertahankannya dan menunggu sampai tumbuh, maka mereka akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Petik 2. Lin Ming berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud. Anda berpikir bahwa kedua kadal petir ini mempertahankan harta karun, dan itulah mengapa ada yang bisa berevolusi. Saya ingin tahu mengapa Anda memberitahu saya berita ini. Bukankah lebih baik jika kamu pergi untuk menggali harta karun ini sendiri? Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.